Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 2 mengenal nama Allah dan kitabnya. Dengan subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dengan benar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita lihat anak-anak yang berprestasi ya. Teman kita, mari anak-anak kita mengikuti pelajaran hari ini, diperhatikan dengan seksama dan dicatat yang penting-penting. Ya, mengenal kitab-kitab Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang menurunkan kitab kepada Rasul sebagai petunjuk umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Kitab suci adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasul. Yang wajib kita imani ada 4, yaitu 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan menduduki sebagai Raja Bani Israel. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi dalam bahasa Yunani, itu kabar gembira. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi. Kesimpulannya anak-anak ya, kita wajib mengimani 4 kitab yang diberikan pada para rasul, yaitu 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Nah, itu anak-anak.
Buana lanjutkan ya, karena masih banyak penjelasannya yang belum disampaikan. 3. Kitab suci Al-Quran adalah sebagai penutup kitab-kitab suci sebelumnya. 4. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang jika dibaca dengan ikhlas maka akan mendapat pahala 10 kebaikan pada tiap hurufnya. 6. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam untuk menjadi pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. 7. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Surat yang turun di Mekah disebut Makkiyah dan yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Pencatat wahyu yang terkenal adalah Zaid bin Sabit dan Utsman bin Affan. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. 8. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Saat itu usia Nabi 40 tahun. Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 7 dan ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 sewaktu Nabi wukuf di Arafah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu agamamu. 9. Kemurnian Al-Quran terjaga sampai akhir zaman. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Isi Al-Quran meliputi tentang keimanan, hukum atau syariah, muamalah, tarikh, janji dan ancaman, dan ilmu pengetahuan. Nama Al-Quran antara lain A. Az-Zikr artinya peringatan, B. Al-Bayan artinya penjelasan, C. An-Nur artinya cahaya, D. Al-Mau'izah artinya nasihat. E. Al-Huda artinya petunjuk, F. Al-Furqan artinya pembeda. G. Asyifa artinya obat, H. Al-Quran artinya bacaan. Nah, kesimpulan. 1. Kitab suci yang wajib kita imani ada 4, yaitu A. Taurat, B. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. 2. Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab terdahulu.
3. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. 4. Al-Quran berisi 30 juz dan 114 surat. Diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, disebut Nuzulul Quran. 5. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 dan yang terakhir Al-Maidah ayat 3. 6. Al-Quran berisi tentang keimanan, hukum, muamalah, dan lain-lain. 7. Al-Quran dinamakan juga Az-Zikr, Al-Bayan, As-Sifa, dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami pelajaran tadi, maka Bu Hana beri evaluasi 5 nomor ya, yaitu 1. Tulis 4 kitab suci yang wajib kita imani beserta penerimanya. 2. Berapa lama Al-Quran diturunkan? 3. Surat apa yang pertama turun? 4. Surat apa yang terakhir diturunkan? Dan 5. Tulislah 5 hal yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dari Bu Hana. Semoga bertambah ilmunya. Jika ada salahnya itu dari Bu Hana sendiri, jika ada benarnya itu dari Allah semata. Dan mohon maaf jika ada kata-kata Bu Hana yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.